Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainah Syarifatul Nikmah. Saya Layinatus Sariro. Kami dari mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam di UIN Salatiga. Dalam Prodi SPI ini ada salah satu mata kuliah yaitu kewirausahaan. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tersebut, kami akan melakukan wawancara dengan salah seorang pengusaha pabrik tahu. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik semua. Perkenalkan Pak, nama saya Layinatus Sariro. Saya Zainah Syarifatul Nikmah. Kami dari mahasiswa dari UIN Salatiga dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Tujuan kami di sini, kami sebagai mahasiswa ingin tahu ingin belajar bagaimana sih proses pembuatan tahu. Kami sebagai mahasiswa kebanyakan hanya tahu membeli di pasar, tidak tahu bagaimana proses pembuatannya tahu. Ya. Apakah kami boleh meminta waktunya Pak untuk mewawancarai Bapak terkait usaha tahu ini Pak? Boleh enggak apa-apa. Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nah, ya. Nama saya dari JIS. Alamat saya Kupang Jetis, RT 2, RW 13, Kelurahan Kupang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bisa langsung kita mulai Pak pertanyaan? Ya, bisa. Bagaimana sih awal mulanya Bapak mendirikan usaha pabrik tahu ini Pak? Oh iya. Ini ya Dea, awal-awalnya itu ya saya kan orang pengusaha kecil. Dulunya saya itu ya cuma jualan di pasar gitu. Terus saya tahunya awal-awalnya itu ya beli di tempat orang, nanti kita jual, terus kita mencari untung lah gitu ya. Terus langsung lama-kelamaan Allah lah memberi kelebihan kepada kita masalah rezeki. Nah, terus saya itu ada dari itu ya perkreditan itu dari Asabri. Asabri itu tempat memang untuk membantu pengusaha kecil itu Asabri itu organisasi dari ABRI itu, jadi koperasi dari ABRI gitu. Terus waktu itu saya tahun 2000 saya mendapat pinjaman itu 50 juta. Nah, saya mendapat pinjaman 50 juta, terus saya disuruh membuat tempat sendiri. Terus akhirnya uang itu saya gunakan untuk membuat tempat usaha itu. Alhamdulillah berkah dari Allah, terus bisa berjalan dengan lancar. Terus sistemnya itu mengangsur, jadi per bulannya suruh ngangsur selama 3 tahun. Nah, terus bisa berjalan, terus saya bisa, ya alhamdulillah ada peningkatan dari penjualan dari produksi itu. Terus mulai dari 10 kilo ya, terus sampai saya bisa mencapai perharinya itu dulu 2 kintal ya, 2 kintal. Nah, terus berjalan dengan berjalannya waktu, terus akhirnya Allah telah memberi cobaan kepada kita, yaitu merupakan suatu musibah, yaitu yang dinamakan corona. Waktu corona itu terus kita sudah mengalami gejolak, penurunan itu maksudnya.
sampai bisa mencapai 50%. Jadi dulunya saya bisa produksi 2 kintal, akhirnya cuma 1 kintal. Terus akhir lama-lamanya waktu itu terus sekarang terjadi gejolak lagi. Ini bahan pokok dari kedelai, bahan pokok dari tahu yang kedelainya, bahan pokoknya itu sekarang harganya mahal. Dulunya itu cuma 6.000, 7.000, itu sudah tinggi 7.000 itu. Terus sekarang bisa mencapai 14.000. Jadi peningkatannya kan sampai 2 kali. Itu malah setelah corona itu kenaikan itu. Nah, akhirnya kita mau merintis mengembalikan saat corona aja belum bisa. Akhirnya kekantem harga kedelai yang mencapai 100%. Jadi dulu itu cuma 6.000, 7.000, sekarang bisa mencapai 14.000. Sampai minyak dulu itu cuma 10.000, kemarin itu sampai bisa 25.000 per liter. Nah, kita sebagai pengusaha kecil gimana? Yes. Akhirnya kan ya kita cuma bertahan. Bahan pokoknya mahal, bahan bakarnya juga mahal, tenaganya mahal. Jadi ya kita hanya bertahan lah, maksudnya seperti itu. Jadi sekarang saya produksi itu hanya sekitar setengah kintal per harinya. Itu dong-dong aja ya tidak habis. Nah, terus hanya itu yang bisa saya sampaikan, apalagi yang Anda tanyakan. Usaha produksi tahu ini dimulainya sejak tahun berapa ya, Pak? Saya membuat tahu itu ya tahun 2000-an lah. Kalau awal-awalnya itu ya di waktu masih saya membeli yaitu sekitar 98. 2000 itu saya sudah mempunyai tempat usaha sendiri, maksudnya seperti itu. Kalau untuk ya produksi tahunya, setiap hari Bapak melakukan pembuatan tahu itu secara mandiri atau ada karyawan ya, Pak? Ya ada karyawan. Dulu karyawan saya itu ya ada tenaganya itu 3 orang. Itu tenaga yang bikin itu 3 orang. Terus yang bikin tahu goreng itu ada 1 orang. Nah, terus yang membawa ke pasar itu 1 orang. Jadi dulu saya punya tenaga itu 5 orang. Nah, setelah ini mengalami guncangan seperti ini ya sebenarnya kita ya tidak tega ya untuk mengurangi karyawan, tapi gimana, produksinya saja sudah sudah turun ya, untuk membayar juga tidak ada ya, walaupun dengan berat hati terpaksa ya tetap karyawan itu saya kurangi. Tapi untuk sementara waktu ini, nanti kalau andai kata Allah telah memberi kelebihan kepada kita atau bisa pulih kembali seperti dulu ya, nanti ya kita ambil kembali seperti itu. Setiap usaha kan pasti ada kendala, Pak. Dan itu cara mengatasinya itu gimana? Ya seperti ini, seperti yang kita katakan. Seperti tahu, yaitu ya memang semua baik itu pengusaha apapun saja, manusia hidup itu semua pasti ada kendalanya. Tinggal caranya bagaimana kita itu untuk mengatasi kendala. Contoh seperti dulu ya, seperti dulu masih semuanya itu masih bisa terjangkau ya. Itu dulu mungkin kan yo kalau ada laba entah itu 100 atau 200
itu dulu loh ya. Nah, itu kan ya alhamdulillah itu suatu keuntungan kita. Yang namanya orang usaha itu memang yang mau dicari untung. Tapi ya jangan menolak rugi. Ada untung pasti ada rugi, hanya seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai orang wira swasta itu yang kita pikirkan itu yang terpahit. Jangan yang manisnya dulu. Nah, nanti yang kita pikirkan manisnya saja. Nanti kalau kita mengalami gejolak seperti ini mungkin kan merasa terpukul. Jadi usaha saya sekarang ini gede-gede kok sampai ada laba. Kembali modal aja itu sudah alhamdulillah. Bisa membayar karyawan itu loh, itu sudah alhamdulillah. Padahal seperti saya itu masih mempunyai beban menguliahkan 2 anak. Tiap harinya saya harus mengeluarkan duit untuk sangu anak-anak, untuk biaya hidup anak-anak. Bagaimana kelak nanti anak saya bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dari penjualan tahu ini Pak, berapa ya kira-kira omset yang didapat? Saya membuat tahu, itu satu masak ya, satu masak itu 10 kilo. Ya. 10 kilo ya, itu 10 kilo. Itu saya bikin 4 petak ya. Saya bikin 4 petak. Itu modalnya kedelainya itu 140.000. Untuk bahan bakarnya 20.000 ya. Terus untuk tenaga yang bikin itu 15.000 ya. Yang untuk yang bawa ke pasar itu per masaknya 10.000. Nah, terus untuk beli solar dan data embengnya seperti plastik, sapi turun, hal-hal yang seperti itu toh, ya saya bikin aja 5.000 lah. Gitu. Jadi ya pengeluarannya seperti itu. Jadi ya 140 itu kedelainya ya, terus sama bahan bakarnya 20, itu sudah berapa? 160 ya. 160 yang bikin 15.000. Sudah 175. 175 yang membawa ke pasar itu 10.000. Sudah 185. 185 untuk data embengnya beli plastik dan solarnya itu ya saya bikin 10.000. Sudah berapa? 195. Nah, 195 itu terus untuk konsumsi yang bikin itu ya satu hari ya sekitar 15.000 itu sudah mepet itu ya. Untuk makan minum itu kita jamin, masalahnya makan minumnya kita jamin. Ya saya bikin 15.000 itu sudah berapa? 210 itu penjualan kita tertinggi ya untuk saat sekarang itu ya. Itu kalau dibeli sama bakul-bakul gitu ya, itu per petanya itu hanya 55. Jadinya berapa itu? 220 toh. Iya. 220 tadi dipotong berapa itu tadi? 210 210 makanya belum loh itu loh ya. Iya. Nah, masih mentor saya tuh. Ya itu hak itu saya enggak omong kosong, itu apa adanya saya bilang sama Anda. Nah itu. Jadi saya saat sekarang itu untuk pengusaha itu baru bertahan. Kita pengusaha kecil menengah. Jadi kalau saya itu andai kata saya itu cross K itu paling enggak saya itu harus menjual tahu itu per masanya itu ya sekitar 60-65 itu seharusnya.
Tapi apa yang mau orang mau jual seperti itu? Kan kalau orangnya sudah tidak mampu untuk membelinya, mungkin kan dia kan mundur juga. Apalagi yang Anda tanyakan sama saya. Kami rasa pertanyaan-pertanyaan kami sudah terjawab dengan baik, Pak. Iya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, Pak. Iya. Semoga usaha Bapak lancar, Amin. sukses, Amin. rezeki Bapak dan Amin. keluarga dilancarkan oleh Allah, Amin. dan sehat-sehat. Amin. Pak. Amin. Ya. Kami minta izin untuk melihat produksi tahunya, apakah boleh, Pak? Ya, insya Allah boleh. Nanti bisa ke sana. Nah, teman-teman, kebetulan kami sudah mendapat izin untuk melihat proses pembuatan tahu ini. Saat ini kami ada di depan pabrik tahu tersebut. Untuk lebih lanjutnya pantau terus ya. Proses pembuatan tahu diawali dengan menggiling kedelai hingga menjadi bubur. Sayangnya kami tidak bisa melihat bagaimana proses ini berlangsung. Selanjutnya, bubur kedelai dimasak dan diaduk hingga mendidih. Ini mendidihnya itu harus benar-benar mendidih. Kalau tidak mendidih nanti tahunya itu kurang bagus. Ini benar sudah mendidih, ya nanti baru disaring. Ini setelah mendidih, ambil taruh di sini. Ini dalam proses penyaringan untuk mengambil pati yang mau bikin tahu. Ini ampasnya untuk makan ternak. Proses pembikinan tahu. Ini bahan untuk membuat tahu. Ini proses membuat tahu. Biasanya kan seperti ini sudah mau jadi tahu. Sudah kayak gini, sudah seperti ini. Ini nanti tinggal proses. Nah, ini bahannya kan bahan tahunya kan sudah akan jadi dari atas.
Jadinya seperti ini. Oke, difoto. Yuk. Ini sampai berapa tumpuk, Pak? Sampai berapa tumpuk? Nah, Oh, berhenti dulu nanti kalau sudah selesai. oke. Itu tumpuannya nanti kan. Nah, teman-teman, ini adalah hasil pembuatan tahu yang sudah jadi. Tahu ini nantinya akan didistribusikan ke pasar-pasar terdekat. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. See you next time.